يا شهيدا علمنا معنى العزة والإباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan melainkan kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam kenikmatannya hingga kita dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan kali ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada suri tauladan kita, baginda besar kita yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi yang telah menerangkan kota kegelapan dengan lentera Islam yang ada di genggamannya. Dialah nabi yang telah meluluhantahkan segala kebatilan. Dialah nabi yang telah menancapkan tombak kebenaran. Dan dialah nabi yang memperjuangkan agama Islam hingga titik darah penghabisan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada sore hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan kultum yang berjudul Nabi Muhammad SAW adalah idola. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allahu wa iyyakum. Kata idola biasanya merujuk kepada sesuatu atau seseorang yang sangat dicintai ataupun yang sangat dihormati. Pada zaman sekarang ini, televisi menyiarkan sebuah program yang bernama Indonesian Idol ataupun American Idol dan bahkan World Idol. Dan mungkin ada yang antara kita yang pernah menonton acara tersebut. Namun ada apa dengan acara tersebut? Acara tersebut menampilkan seorang pendatang baru dalam belantika musik yang kemudian akan dipilih oleh para penonton melalui SMS ataupun premium call. Dan pemenang dalam event ini akan menjadi idola jutaan orang yang menikmati penampilannya dalam bernyanyi. Namun bagaimana dengan kita, wahai saudaraku sekalian? Apakah kita termasuk ke dalam orang-orang yang memuja idola tersebut? Sungguh itu adalah sebuah tindakan yang sangat-sangat bodoh. Jika kita memuja seseorang selain Nabi Muhammad SAW dengan mengikuti gaya hidupnya, dengan memujanya, dengan mengikuti ideologi dan pemikirannya, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh terdapat suri tauladan yang baik bagimu pada diri, dan sungguh terdapat suri tauladan yang baik bagimu pada diri Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya yang pantas untuk kita jadikan sebagai idola. Nama Muhammad SAW adalah nama yang sangat agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang termulia. Beliau dijadikan sebagai idola bukan karena beliau adalah seorang penguasa yang memerintahkan suatu negeri dengan tangan besi, bukan juga karena beliau seorang hartawan yang membagikan harta kekayaannya kepada orang-orang, akan tetapi karena beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih untuk diberikan wahyu dan dijadikan sebagai rasul dan bahkan sebagai penutup para nabi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang termulia dengan sifat-sifat kesempurna, dengan sifat kemanusiaannya yang sempurna. Sejak masa kecilnya
beliau dikenal dengan sebutan Al-Amin, yang menunjukkan bahwa beliau memiliki pribadi yang sangat terpercaya, yang tidak pernah berdusta, yang tidak pernah menyalahi janji, dan yang tidak pernah mengkhianati amanah. Dan selain itu, Nabi Muhammad SAW juga berhasil mengubah kondisi masyarakat yang sangat buruk menjadi masyarakat yang ideal menurut Allah Subhanahu wa taala hanya dalam kurun waktu 23 tahun saja. Dan itu adalah suatu keberhasilan yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak, keberhasilan tersebut juga diakui oleh para sarjana barat dan juga para orientalis. Salah satunya adalah yang terkenal, yaitu Michael Hart, yang menulis di dalam bukunya yaitu 100 yang menulis di dalam bukunya yang berjudul 100 tokoh terkemuka di dunia. Dan Michael Hart menulis di buku tersebut bahwa Nabi Muhammad SAW menempati posisi pertama, mengalahkan siapapun manusia lain yang ada di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, sebagai penutup dari kultum saya kali ini, marilah kita semua untuk menyingkirkan semua idola-idola palsu yang ada di dunia ini dan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai idola. Dan dengan menjadikannya sebagai idola, maka hal yang harus kita lakukan yaitu dengan mencintainya, mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti ajarannya, dan bahkan berjuang untuk menegakkan agama yang diajarkannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asy-syahru 'azim, syahru Ramadan.